Shalom, selamat pagi. Jauhi mereka. Judulnya terdengar aneh, ya kan? Kita lagi mau menuai. Kenapa justru harus dijauhi? Siapakah yang harus dijauhi? 2 Timotius 3 ayat 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Surat yang kedua dari Rasul Paulus kepada Timotius ini ditulis kira-kira sama waktunya dengan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Lalu lanjutnya di ayat 17, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Disangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Demikian tulis Rasul Paulus. Kedua surat ini ditulis antara tahun 50 sampai 60 Masehi. Baru beberapa puluh tahun setelah kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ternyata kita disuruh untuk menjauhi mereka-mereka yang mengerti firman tetapi menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Ada agenda terselubung dalam penginjilan yang dilakukan mereka-mereka ini. Istilahnya mereka adalah guru palsu atau penginjil palsu. Bahkan di jemaat mula-mula sudah ada guru-guru palsu yang memusuhi Rasul Paulus. Sampai saat ini pun guru-guru palsu masih ada dan bertebaran di mana-mana. Saya pikir itulah nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda. Sementara giat mengabarkan Injil, jangan sampai kita lupa untuk menjaga kemurnian pemahaman kita. Kita mungkin tertarik mendengar khotbah seseorang, terkagum-kagum dengan khotbah seorang pendeta. Namun kita harus bijaksana dan waspada, tidak perlu mengkultuskan seseorang, tapi juga tidak bersikap meremehkan hamba Tuhan yang mengajar dengan baik. Baru saja kita selesai memperingati Hari Pentakosta. Pengajaran hal Roh Kudus termasuk yang sering disalahgunakan sehingga orang menjadi sesat. Saya pribadi bukan ahli atau pakar teologi, tetapi saran saya berhati-hatilah. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Ini perkataan Yesus sudah memberi peringatan akan hal ini saat dia hidup bersama dengan murid-muridnya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk menjadi saksi-Mu dan juga tolong kami untuk menjaga kemurnian iman kami dari kesesatan yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dan tetap semangat.